Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau Engkau beri kami kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Tuhan, juga Engkau pakai hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi pikiran hamba-Mu Tuhan. Engkau ingatkan akan setiap materi yang sudah hamba-Mu persiapkan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikannya, agar dapat ditangkap, dapat dipahami oleh jemaat-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, saya mengucap syukur kalau diberi kesempatan dipercaya lagi ya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Baik, hari ini nats yang akan saya bahas adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. Nanti saya akan bahas keseluruhan ayatnya, mungkin kecuali ayat 5 yang tidak akan kita bahas. Karena hari ini saya dikasih tugaskan pagi sore, karena itu saya akan lanjutkan nanti sore juga dengan pasal 2. Nah, ayat 5-nya nyambung ke nanti sore gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat, kemudian lompat ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Nah, pertama-tama kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan di sana, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Nah, sebelum saya bahas nats ini, saya ingin jelaskan sedikit tentang latar belakang jemaat Tesalonika ya. Jadi jemaat Tesalonika ini dirintis oleh Rasul Paulus, Silvanus dan Timotius di dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, 17. Jemaat Tesalonikanya ada di pasal 17 gitu ya. Nah, tapi kalau kita pelajari dari pasal 16 Kisah Para Rasul, kita akan lihat bahwa di dalam perjalanan misinya yang kedua, sebenarnya Rasul Paulus berencana untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, tapi Roh Kudus mencegah, dan kemudian melalui sebuah penglihatan yang diterima oleh Rasul Paulus di Troas, di mana dia mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia yang berseru dan memanggil Paulus, minta tolong kepada Rasul Paulus gitu ya. Nah, dan Rasul Paulus menangkap bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil ke Eropa, ke Makedonia. Nah, setelah dia sampai di Filipi dan kemudian dia melayani, dia tiba di Tesalonika. Dia dikatakan di pasal 17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Dikatakan Paulus ini memberitakan Injil di sinagog orang Yahudi itu selama 3 sabat berturut-turut. Nah, kemudian karena terjadi satu hal gitu ya, di mana orang-orang Yahudi itu iri hati terhadap Rasul Paulus, dan mulai orang Yahudi ini kerjasama dengan preman-preman pasar gitu ya kira-kira, dan mulai buat kekacauan dan menyerbu rumah Yason. Dan akhirnya gara-gara itu Paulus harus meninggalkan jemaat Tesalonika. Jadi singkatnya, jemaat Tesalonika itu kurang lebih dirintis oleh Rasul Paulus hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu ya. Kalau di situ 3 sabat berturut-turut dia memberitakan Injil di Tesalonika, kemungkinan dia memberitakan Injil di Tesalonika, merintis jemaat ini hanya dalam waktu yang relatif singkat. Memang misalnya Albert Barnes di dalam introduksinya, komentarinya dia
terhadap 1 Tesalonika, dia katakan bahwa kemungkinan bisa lebih panjang dari sekedar 3 minggu. Tapi saya kira bagaimanapun juga itu akan tetap dalam waktu yang singkat, tidak akan panjang. Sepanjang-panjangnya mungkin 3 bulan. Saya pikir 3 bulan lebih panjang, karena kalau melihat dari kronologi yang diceritakan di pasal 17 Kisah Para Rasul, saya kira sangat singkat sekali gitu ya. Setelah dia ditolak di sinagog selama 3 minggu, orang Yahudi iri, butuh berapa waktu lamanya untuk membuat kekacauan, dan akhirnya harus Paulus terpaksa meninggalkan jemaat Tesalonika. Nah, tapi justru dari jemaat Tesalonika yang dirintis dalam waktu yang relatif singkat ini, ternyata kalau kita baca di nats yang kita baca di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4, ternyata kita mendapati bahwa jemaat ini justru tampil, justru tumbuh menjadi jemaat yang sedemikian kuat. Ketika Rasul Paulus setelah dia dari Tesalonika pergi ke Berea dan akhirnya ke Athena gitu ya, dia meninggalkan Silas dan Timotius, dia mengutus Timotius ke Tesalonika untuk ngecek gitu ya, karena mungkin Paulus sebagai seorang rasul, dia punya hati gembala, dia harus memikirkan bagaimana nasib jemaat Tesalonika yang ada di tengah-tengah penindasan. Tapi kemudian ketika Timotius balik kepada Paulus, ternyata Timotius justru membawa kabar yang baik gitu. Kabar yang boleh dikatakan memuaskan. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam nas yang kita baca. Paulus katakan di ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Ada ucapan syukur, bahkan dikatakan selalu gitu ya. Artinya Paulus ini sangat mengucap syukur. Dan lebih daripada itu, kalau kita baca di ayat 4, Paulus bahkan katakan kami tahu. Artinya Paulus ini punya sebuah keyakinan bahwa apa? Bahwa jemaat Tesalonika ini adalah umat pilihan Allah. Nah, pertanyaannya, dari mana Paulus bisa tahu? Dari mana Paulus bisa memiliki keyakinan bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang terpilih gitu ya, orang-orang yang umat pilihan Allah begitu? Dari mana dia tahu? Nah, ternyata dari kondisi jemaat itu sendiri yang disampaikan di ayat 3. Di ayat 3 dia katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang dinyatakan di situ: iman, kasih, dan pengharapan. Ternyata jemaat Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Dan kalau di sini digunakan frase-frase ya, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu, saya kira ini artinya iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika ini bukan cuma sekedar iman yang asal-asalan, bukan iman, kasih, pengharapan yang abal-abal gitu ya. Bukan begitu. Tapi ini adalah iman, kasih, dan pengharapan yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh sejati. Dan justru karena itulah Rasul Paulus mengucap syukur. Bahkan Rasul Paulus punya keyakinan bahwa jemaat ini adalah umat pilihan Allah. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar dari 3 hal itu. Kita akan coba bercermin, kalau jemaat Tesalonika yang dirintis hanya dalam waktu yang relatif singkat, mungkin kurang lebih 1-2 bulan, kalau memang benar tafsiran Albert Barnes mungkin lebih lama dari sekedar 3 minggu. Dalam waktu yang relatif singkat seperti itu, jemaat ini bisa bertumbuh sedemikian luar biasa. Kita akan lihat, kita akan coba bercermin dari jemaat ini, dan kita akan melihat diri kita sendiri. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Dan apakah kita memiliki buah yang seperti dihasilkan oleh jemaat Tesalonika? Nah, saya kira ini ya, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu, ini lebih lanjut sama Rasul Paulus dijelaskan secara panjang lebar di ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama,
pekerjaan iman. Ketika kita bicara tentang iman, kita ingat misalnya di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-26. Yakobus secara panjang lebar membahas tentang iman yang sejati. Bahwa iman yang sejati itu bukan cuma sekedar iman intelektual, bukan cuma sekedar iman perasaan seperti iman setan-setan yang gemetar gitu. Walaupun mereka tahu bahwa Allah itu esa, iblis juga gemetar gitu ya. Tapi iblis kan tidak menaati kehendak Allah. Dan akhirnya Yakobus menyimpulkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Artinya iman yang hidup itu adalah iman yang berbuahkan perbuatan. Nah ini mungkin yang tadi sempat juga dibahas sama Pak Budi tadi ya. Banyak orang seringkali kan salah menafsirkan. Akhirnya dari Yakobus ini terus ditafsirkan, oh keselamatan kita dibenarkan oleh perbuatan. Padahal kan yang benar tidak demikian. Perbuatan itu merupakan ekspresi dari iman. Iman itu sendiri, kita ini dibenarkan hanya oleh iman. Tapi iman itu sendiri tidak berdiri begitu saja kan. Iman itu bukan cuma bicara tentang masalah tahu, punya teologi yang benar gitu ya. Bukan cuma itu, tapi iman itu berbuahkan perbuatan baik. Iman itu berbuahkan ketaatan. Nah, seringkali dari surat Yakobus ini seringkali ada orang-orang tertentu yang membentrokkan gitu ya, mempertentangkan antara teologi Yakobus dengan teologi Paulus, khususnya dari golongan liberal. Dianggap bahwa Yakobus ini punya teologi yang bertentangan dengan Paulus. Kalau Paulus kita dibenarkan hanya oleh iman gitu, tapi kalau Yakobus kita dibenarkan oleh perbuatan. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar demikian? Nah, dari frase yang kita baca tadi, frase pekerjaan iman, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya pandangan itu salah gitu ya. Sudah jelas keliru. Paulus bukan orang yang anti perbuatan, bukan. Paulus memahami iman sebagai iman yang hidup. Iman yang ada di dalam pemikiran Rasul Paulus itu sama seperti iman yang ada di dalam pemikiran Yakobus. Bahwa iman yang sejati itu juga adalah iman yang menghasilkan ketaatan. Karena itu kalau di ayat ini, ayat 3 tadi digunakan frase pekerjaan iman, the work of faith. Ini bukan berarti pekerjaan yang menghasilkan iman, bukan. Tapi ini artinya the work, pekerjaan yang keluar dari iman. Pekerjaan yang timbul, yang terlahir, yang dibuahkan dari iman yang benar. Nah, frase ini di dalam ayat lain, misalnya di Roma, surat Roma pasal yang pertama ayat yang kelima, lain katakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kayaknya ada dua gitu ya, percaya dan taat. Menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Padahal sebenarnya aslinya tidak begitu. Terjemahan yang lebih tepat artinya menuntun semua bangsa ke dalam ketaatan iman. The obedience of faith. Ketaatan iman. Itu bisa kita bandingkan juga dengan Roma 16 ayat 26. Itu juga dikatakan sama, membimbing mereka ke dalam ketaatan iman. Nah, ketaatan iman di Roma pakai kata ketaatan iman. Di Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi digunakan kata pekerjaan iman. Ini artinya sebenarnya sama, bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang menghasilkan ketaatan. Ketaatan yang berkenan di hadapan Allah itu adalah ketaatan yang keluar dari iman. Jadi tidak semua ketaatan itu diperkenan oleh Allah. Tidak semua ketaatan, tidak semua perbuatan baik itu diperkenan oleh Allah. Tapi hanya ketaatan, hanya perbuatan baik, hanya pekerjaan yang keluar, yang timbul dari iman, itulah yang diperkenan Allah. Jadi dibolak-balik begitu. Iman yang sejati, iman yang
berbuahkan ketaatan. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang keluar dari iman. Itulah konsep iman yang ada dalam pemikiran Paulus, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang sudah diuraikan Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 14. Dan ternyata iman seperti inilah, iman yang berbuahkan ketaatan, iman yang berbuahkan pekerjaan baik inilah yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Kita akan baca dari 1 Tesalonika pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita akan lihat dari mana Rasul Paulus bisa menarik kesimpulan bahwa iman jemaat Tesalonika ini adalah iman yang sejati. Dari mana Paulus tahu bahwa iman jemaat Tesalonika adalah iman yang berbuahkan ketaatan. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Setidaknya dari 3 nats ini ada 3 hal yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika yang membuktikan bahwa iman mereka itu adalah iman yang sejati. Yang pertama, kesejatian iman jemaat Tesalonika itu nyata, nampak dari sukacita dan kesediaan mereka menerima berita Injil di tengah-tengah penindasan yang mereka alami. Ayat 6. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Menerima firman, menerima Injil. Kalau di dalam kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, itu mungkin lebih mudah. Walaupun tidak semua orang ya. Kalau bukan pilihan ya tidak akan menerima juga. Tapi orang yang bukan pilihan pun bisa pura-pura menerima berita Injil kalau kondisinya enak. Misalnya seperti kita saat ini. Kita tidak, oke, Indonesia ada aniaya gitu ya, ada gereja-gereja yang dihambat gitu ya. Tapi secara umum kita masih bisa beribadah dengan baik. Kita tidak ada di dalam penindasan yang boleh dikatakan berat sedemikian rupa, enggak. Tapi coba kita pikirkan, seandainya kita ini ada di misalnya di negara Korea Utara, negara yang sedemikian komunis, yang menurut data dari Open Doors itu dikatakan sebagai negara yang nomor 1 penindasan, penganiayaan untuk kekristenan itu yang nomor 1 di sana. Kalau orang ketemu percaya Yesus, jangankan percaya Yesus, ada punya Alkitab gitu aja, sudah masuk kamp konsentrasi. Kalau seandainya kita ada di dalam kondisi seperti itu, apakah mudah bagi kita untuk menerima Injil? Saya pikir enggak. Itu akan sangat sukar sekali buat orang untuk menerima Injil. Kenapa? Karena orang harus berpikir beberapa kali untuk sungguh-sungguh mau menerima Injil. Gitu ya. Orang mau pura-pura jadi orang Kristen, pura-pura punya iman gitu, pura-pura percaya Yesus. Dia harus hadapi resiko. Dia harus hadapi resiko penindasan, penganiayaan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, menerima Injil saja itu sudah sebuah sesuatu yang sukar. Dan kalau ada orang yang mau ambil resiko menerima Injil, mempercayai Injil, itu sudah luar biasa. Itu sudah merupakan satu hal yang boleh bisa jadi dasar gitu ya, bahwa yang bisa mungkin setidak-tidaknya mengindikasikan bahwa dia memiliki iman yang
Benar. Tapi jemaat Tesalonika bukan cuma menerima begitu saja, bukan cuma sekedar menerima. Menerima itu saja sudah luar biasa, tapi dikatakan mereka menerima firman itu dikatakan dengan sukacita. Tidak dikatakan dengan takut, tidak dikatakan dengan khawatir, tidak. Tapi dikatakan dengan sukacita. Bagaimana di tengah-tengah penindasan yang berat, orang bisa menerima firman Tuhan, bisa menerima Injil dengan sukacita. Tapi justru itulah yang terjadi dengan jemaat Tesalonika. Dan karena itu Rasul Paulus bisa katakan bahwa sukacita itu bukan sukacita dari mereka. Sukacita itu berasal dari Roh Kudus. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Terjemahan aslinya sebenarnya sukacita dari Roh Kudus gitu ya. Sukacita, joy of Holy Spirit gitu ya. Nah, tapi saya pikir terjemah parafrase dari LAI cukup tepat, bahwa sukacita mereka itu pasti dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, bagaimana mungkin di dalam penganiayaan sedemikian rupa mereka bisa percaya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan sukacita tidak mungkin. Jadi iman mereka terbukti melalui apa? Satu, mereka menerima Injil. Tapi bukan cuma sekedar menerima, tapi mereka menerima dengan sukacita. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita tidak ada di tengah-tengah penindasan yang berat. Tidak, walaupun ya kita memang boleh dikatakan Indonesia masih apa istilahnya, menganggap mengucilkan gitu ya kita gitu ya. Tapi kita tidak terlalu ditindas demikian rupa, enggak. Kita masih bisa beribadah dengan baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Injil? Dan pertanyaan yang lebih jauh dari itu, apakah kita benar-benar bersuka cita atas Injil? Masalahnya banyak orang Kristen mungkin jadi Kristen, tapi tidak punya sukacita terhadap firman, tidak punya gairah terhadap firman Tuhan, tidak punya gairah, tidak punya semangat. Jangankan mempelajari firman, mendengarkan khotbah aja nggak usah pakai susah-susah belajar gitu aja udah malas gitu ya, ngantuk. Beda sekali dengan jemaat Tesalonika. Ayo coba kita koreksi diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya gairah? Apakah kita punya semangat di dalam menerima, di dalam mempercayai, di dalam mempelajari berita Injil? Kalau enggak, ya jangan-jangan memang iman kita bukan iman yang sejati. Jangan-jangan emang imannya emang iman yang abal-abal itu tadi, gitu ya. Iman yang asal-asalan, hanya sekedar ikut-ikut, hanya sekedar tradisi, mungkin karena orang tuanya Kristen, sebagainya. Bagaimana juga kita misalnya di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, apakah kita bisa tetap berani menyatakan bahwa kita memang mempercayai Injil? Ketika orang bertanya kepada kita tentang iman kita, beranikah kita menjawab? Itu harus kita renungkan. Jemaat Tesalonika, mereka menerima berita Injil. Di tengah penindasan mereka mau terima Injil. Bahkan mereka terima dengan sukacita. Yang kedua, ayat 6. Yang pertama, yang bagian A-nya dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kesejatian iman dari jemaat Tesalonika bukan cuma ditunjukkan melalui penerimaan mereka akan Injil, bukan hanya dari sukacita mereka waktu menerima berita Injil, tapi lebih daripada itu. Iman mereka itu berbuah ketaatan. Dikatakan mereka telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kata penurut di situ, terjemahannya yang lebih tepat adalah imitator. Lebih tepatnya apa? Peniru.
menjadi imitator, orang yang mengimitasi gitu ya, orang yang meniru. Jadi ini bukan cuma sekedar menurut, tapi jemaat Tesalonika ini meniru teladan hidup Rasul Paulus, Silas, Timotius, dan tentunya Paulus sendiri, Timotius, Silas sebagai rasul, mereka mengikuti teladan Kristus. Dengan kata lain, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang gaya hidupnya, cara hidupnya itu mengikuti teladan Kristus. Iman mereka bukan cuma sekedar iman intelektual. Iman mereka juga bukan cuma sekedar iman perasaan. Mereka bukan cuma sekedar menerima dan bersuka cita, tapi karakter mereka itu menunjukkan bahwa Injil yang mereka terima itu hidup di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, dan itu berbuah. Mereka mau taat kepada berita Injil. Hidup mereka berpadanan dengan berita Injil. Hidup mereka, cara hidup mereka mengikuti teladan Kristus. Nanti kita akan lihat misalnya di dalam kasih mereka, bagaimana mereka memiliki kasih baik kepada para rasul maupun kepada Allah sendiri. Apa yang mereka lakukan. Dan itu menunjukkan bahwa iman mereka adalah iman yang sejati. Mereka telah menjadi peniru, mereka telah menjadi imitasi, mereka telah menjadi apa? Jiplaan dari Kristus sendiri. Dan karena itu tidak heran kalau di ayat 7 dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Yang ketiga, kalau yang pertama mereka kesejatian iman mereka ditunjukkan melalui penerimaan dan sukacita mereka akan berita Injil walaupun ada di tengah-tengah penindasan. Yang kedua, iman mereka ditunjukkan melalui ketaatan mereka, melalui kehidupan mereka yang selaras dengan Injil Kristus. Yang ketiga, mereka sendiri ternyata bisa menjadi teladan. Teladan bagi semua orang yang percaya. Teladan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Teladan. Mereka bisa menjadi terang. Bahkan bukan hanya menjadi terang melalui hidup mereka, tapi juga melalui kesaksian mereka. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi iman mereka itu bukan cuma sekedar berbuahkan ketaatan, tapi iman mereka itu juga berbuahkan kesaksian. Kesaksian itu baik dari kesaksian hidup mereka, dari teladan hidup mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bekerja, bagaimana keseriusan mereka di dalam mengikut Tuhan. Itu nyata melalui teladan hidup mereka. Tapi bukan cuma itu saja, tapi juga melalui kesaksian mereka, melalui pemberitaan Injil yang mereka nyatakan. Jemaat ini adalah jemaat yang misioner, jemaat yang bersaksi, jemaat yang bermisi. Karena itu kalau di ayat 8 dikatakan, karena dari antara kamu, dari tengah-tengah jemaat Tesalonika, firman Tuhan bergema. Bergema. Kata bergema itu kalau Albert Barnes menjelaskan, dia katakan itu seperti sebuah trompet gitu ya, trompet yang ditiup gitu ya di tengah-tengah, mungkin kayak di perbukitan gitu kan, kalau itu ditiup itu akan menggema, itu akan menggaung gitu ya, weh gitu kan. Jadi semua tempat itu akan terdengar. Nah, ternyata kesaksian mereka, kesaksian jemaat Tesalonika itu bergema sedemikian rupa. Dari teladan mereka, tapi juga dari kesaksian mereka. Karena dikatakan di situ firman Tuhan bergema. Kalau cuma sekedar dari teladan, nggak bisa ya. Teladan itu tetap merupakan aspek yang penting di dalam pemberitaan Injil. Tapi teladan saja itu tidak cukup. Injil harus tetap diberitakan secara verbal.
Masalahnya hari-hari ini saya sering dapat alasan orang, ya kan kita bisa memberitakan Injil melalui sikap hidup kita. Saya ngomong, itu kan cuma alasanmu. Sebenarnya kan kamu takut, gitu kan? Ya toh? Alasannya kenapa kok pakai? Ya kan teladan hidup saja sudah cukup. Kenapa? Karena tidak berani menyatakan Injil yang sebenarnya. Pertanyaan saya begini, adakah? Ya kalau ada sih sebenarnya ada. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus hanya karena melihat teladan hidup kita? Berapa banyak? Hanya cuma karena melihat, oh misalnya hidup saya baik, hidup saya luar biasa, saya disiplin dalam kerja, saya jujur. Kemudian terus orang gini, wah berarti kalau ikut Yesus ada keselamatan. Bisa nggak begitu? Bisa. Injil bagaimanapun juga harus diberitakan, harus dinyatakan, harus dikomunikasikan. Teladan itu menjadi sarana pendukung. Karena di sisi yang lain ada orang yang hanya menekankan pemberitaan verbal, tapi teladan hidupnya tidak beres. Itu juga akhirnya jadi batu sandungan. Orang akan katakan begini, dari mana aku tahu bahwa Yesus itu ada juru selamat? Dari mana aku tahu bahwa Yesus itu melepaskan aku dari kuasa dosa, bisa melepaskan aku dari kuasa dosa? Faktanya, Anda sendiri sebagai pemberita masih terbelenggu dalam dosa. Nah itu akan bisa jadi batu sandungan. Karena itu dua ini, kesaksian baik dari tingkah laku, dari keteladanan, maupun secara verbal, secara pemberitaan langsung, keduanya harus dilakukan. Dan jemaat Tesalonika melakukan itu, melakukan keduanya. Hidup mereka bisa menjadi teladan. Bagaimana kasih mereka, bagaimana kesetiaan mereka, bagaimana ketekunan mereka, itu nyata melalui sikap hidup mereka. Tapi di sisi yang lain mereka juga menjadi jemaat yang mau memberitakan iman mereka. Mereka menjadi jemaat yang mau menggemakan firman Tuhan. Berita Injil itu di mana-mana. Bahkan dikatakan, kalau di situ dikatakan firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Makedonia dan Akaya ini adalah dua provinsi yang boleh dikatakan kalau Yunani gitu ya, daerah wilayah Yunani itu terbaginya ya menjadi dua provinsi ini, Makedonia dan Akaya. Kalau disebut di wilayah Makedonia dan Akaya berarti di seluruh wilayah Yunani firman Tuhan itu bergema, firman itu tersiar. Tapi ternyata lebih daripada itu, Paulus katakan, tetapi juga di semua tempat, artinya di tempat-tempat lain, di kekaisaran Romawi, iman dari jemaat Tesalonika ini sedemikian tersiar, sedemikian tersebar, luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya pikir, ya itu tadi, dari jemaat Tesalonika yang mau berangkat, mau pergi memberitakan Injil. Ya mungkin mereka ada dalam perjalanan mereka, mungkin dalam pekerjaan mereka, mereka mungkin berdagang sebagainya kan. Kalau orang berdagang itu kan mesti pergi ya keluar kota. Pada zaman dulu itu kan begitu ya, orang dagang itu keluar kota, keliling gitu ya. Nah, saya pikir sambil mereka berdagang, sambil mereka bekerja, sambil mereka terus memberitakan Injil, mereka terus menceritakan Injil Yesus Kristus. Dan itu yang membuat iman mereka bergerak. Jadi kalau kayak gini ya, dari tiga ini mereka menerima Injil walaupun di tengah-tengah penindasan, walaupun di tengah-tengah penganiayaan, mereka bisa terima Injil. Yang kedua, mereka memiliki kehidupan yang taat kepada firman. Hidup mereka berpadanan dengan Injil itu sendiri. Dan yang ketiga, mereka memiliki kesaksian. Mereka memberitakan Injil kemana-mana mereka pergi, sampai iman mereka tersebar. Karena itu tidak heran kalau Paulus katakan, aku mengucap syukur, kami mengucap syukur atas apa? Pekerjaan imanmu. Karena apa?
Karena iman jemaat Tesalonika ini memang iman yang luar biasa. Iman yang terbukti, iman yang berbuah. Dari penerimaan mereka, dari gairah mereka, dari gaya hidup mereka, sampai kesaksian mereka. Baru berapa bulan mereka jadi orang Kristen, tapi iman mereka sudah sedemikian rupa. Kurang lebih surat 1 Tesalonika ini kemungkinan ditulis kurang lebih 6 bulan setelah Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika. Jadi kalau dibilang kurang dari 1 tahun, jemaat ini sudah menjadi jemaat yang sedemikian luar biasa. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Dan sudahkah kesaksian kita tersebar kemana-mana? Sudahkah Injil tersebar melalui baik hidup kita maupun pemberitaan kita? Itu iman, pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Yang kedua, Paulus bukan cuma mengingat pekerjaan iman jemaat Tesalonika, tapi juga dikatakan, aku mengingat usaha kasihmu. Usaha kasihmu. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang berusaha. Sama seperti iman yang sejati itu pasti menghasilkan pekerjaan, pasti menghasilkan ketaatan, pasti diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan yang nampak. Demikian juga dengan kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu pasti berusaha. Kasih yang sejati itu pasti berjuang. Kasih yang sejati itu pasti bekerja keras. Kasih itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena itu kalau di sini dipakai kata usaha, kata usaha Yunaninya pakai kata kopos, bukan keropos gitu ya, tapi kopos gitu ya. Kata kopos ini bukan cuma sekedar usaha biasa, bukan. Tapi ini adalah usaha yang sedemikian keras, yang sampai menghasilkan keringat. Bahkan terjemahan yang lain dari kata kopos ini artinya trouble, bersusah payah. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi, orang itu pasti punya usaha, pasti ada kerja keras, pasti ada apa itu tadi ya, bersusah payah begitu. Untuk apa? Untuk menyenangkan, untuk menyukakan orang yang dikasih. Itu kasih, itu pasti seperti itu. Kalau tanya ke orang yang lagi pacaran, anak muda, mungkin pikir kasih itu gampang. Tapi coba tanya ke orang yang mungkin sudah pasangan kakek nenek yang sudah menjalani kehidupan pernikahannya lebih dari 50 tahun. Apakah mengasihi istri maupun suaminya itu ada pekerjaan yang mudah? Tidak mudah, tidak gampang. Ada harga, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Apalagi kalau yang dikasih mencekno gitu ya. Wah, itu tambah susah. Karena itu kalau dibilang kasih Allah kepada kita, itu bukan kasih yang mudah. Ketika Allah mengasihi kita, itu tidak mudah. Faktanya apa? Faktanya dia harus rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Ketika Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, apakah itu sesuatu yang mudah bagi dia? Tidak. Faktanya dia harus bergumul di Taman Getsemani untuk merealisasikan kasih itu. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang sukar. Dan bagi kita pun, ketika kita bicara tentang mengasihi, termasuk bagi kita mengasihi Allah, karena kasih Tesalonika ini saya kira iman, kasih, dan pengharapannya dikatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika jemaat Tesalonika mengasihi Yesus, bagaimanapun juga itu juga bukan sesuatu yang mudah. Bukan karena Yesusnya bencekno, bukan karena Yesusnya susah dikasihi, tapi karena kitanya, kondisi kitanya yang membuat kita begitu sukar untuk mengasihi Yesus. Tapi kasih dari jemaat Tesalonika ini dibuktikan melalui usaha mereka. Mereka berjuang untuk mengasihi Yesus.
Mereka bukan begini, bukan kalau bisa ya aku mengasihi, kalau nggak bisa ya Tuhan ampunilah aku manusia biasa kan gitu. Nggak begitu, tapi mereka berusaha. Dari mana ini bisa diketahui? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-9. Tadi kalau di ayat 8 tentang iman mereka tersiar gitu ya, sehingga Paulus tidak perlu mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kemudian di ayat 9 dia lanjutkan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang pertama, kasih jemaat Tesalonika itu ditunjukkan, dibuktikan melalui bagaimana mereka menyambut dan memperlakukan hamba-hamba Kristus. Kasih mereka kepada Kristus itu ditunjukkan melalui kasih mereka terhadap hamba-hamba Kristus. Bagaimana orang mengasihi Kristus? Ya, mengasihi Kristus tidak bisa dilihat gitu ya, susah gitu. Salah satu caranya adalah dengan mengasihi hambanya, dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Dikatakan mereka bagaimana kami Paulus dan tim kerasulannya kamu disambut oleh jemaat Tesalonika. Nah, untuk tahu bagaimana jemaat Tesalonika melayani, menyambut, menerima Paulus dan tim kerasulannya, kita harus melihat balik ke Kisah Para Rasul 17. Mereka menerima Rasul Paulus dan Rasul Paulus, mereka memberi tumpangan kepada Rasul Paulus. Lagi-lagi kita harus lihat konteksnya. Di tengah penindasan, ketika orang-orang Yahudi yang iri hati itu hendak menganiaya, hendak menangkap Rasul Paulus, Silas dan Timotius, apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika? Ternyata justru jemaat Tesalonika melindungi, memelihara Rasul Paulus. Dan justru mereka merelakan diri mereka yang ditangkap. Yang ditangkap akhirnya siapa? Yason dan beberapa saudara. Dikatakan di Kisah Para Rasul 17 ayat 5 sampai 9. Akhirnya Yason dan beberapa saudara itu ditangkap. Demi kenapa? Mereka mau tidak begini saja. Oh, ini yang buat gara-gara ini Paulus sama Silas sama Timotius. Terus kasih noy supaya kita aman. Ya, supaya kita aman ya kasihkan saja. Kan tidak begini. Saya percaya Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang gagah berani, sebagai seorang rasul yang punya kasih terhadap jemaat. Saya percaya Rasul Paulus pasti gitu ya, walaupun tidak tertulis. Saya pikir Rasul Paulus akan, kalau bisa dia yang akan maju gitu ya, mungkin menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Tapi saya kira jemaat Tesalonika yang menahan supaya Rasul Paulus tidak ditangkap. Justru jemaat Tesalonika yang melindungi, jemaat Tesalonika yang berkorban demi kesejahteraan Paulus, Silas dan Timotius. Jadi kasih mereka ketika mereka melayani itu tidak mudah. Mereka harus berkorban, mereka harus rela dianiaya, mereka harus rela ditindas demi melindungi hamba-hamba Tuhan itu. Tapi ternyata justru itulah yang mereka lakukan terhadap rasul Tuhan. Mereka memperlakukannya dengan baik. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Yang kedua, dikatakan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kasih mereka kepada Kristus itu juga ditunjukkan melalui pertobatan mereka. Kalau tadi iman mereka menerima Injil dengan sukacita, mereka menurut firman, maka iman itu tidak terpisah dengan kasih mereka kepada Kristus.
Kasih itu, pertobatan itu mereka buktikan dengan meninggalkan berhala-berhala. Dan mereka tinggalkan itu, mereka berbalik kepada Allah dan mereka menyerahkan diri mereka untuk melayani Allah. Bagaimanapun juga, ini lagi-lagi bukan hal yang mudah. Bertobat, meninggalkan berhala dan melayani Allah, itu tidak mudah. Pertama, penyembahan berhala itu sudah menjadi sebuah tradisi, gitu kan? Itu sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat mereka pada waktu itu. Ketika mereka mau berbalik dari penyembahan berhala, mereka harus melawan tradisi masyarakat yang ada pada waktu itu. Yang kedua, kalau mereka berbalik dari berhala mereka punya patung, dan patung itu harganya tidak murah. Mereka harus buang itu semua, mereka harus hancurkan, mereka buang, mereka tinggalkan itu. Artinya mereka harus berkorban juga secara material. Secara kondisi mereka harus hadapi penindasan. Secara material mereka mungkin harus hadapi kerugian. Tapi mereka rela lakukan semuanya itu. Demi apa? Demi melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kasih mereka ditunjukkan. Kalau mereka memberitakan Injil, mereka harus hadapi segala macam itu. Mereka harus berkorban macam-macam. Tapi mereka rela. Dan lagi-lagi itu ternyata bukan hal yang mudah. Itu sukar. Tapi mereka berjuang untuk itu. Itulah kasih jemaat di Tesalonika. Bagi kita bagaimana? Apakah kita memiliki kasih yang demikian? Kalau kita katakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Kristus, pertanyaannya adalah, apa buktinya kalau kita mengasihi Kristus? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Kristus? Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita memperlakukan hamba Tuhan? Bagaimana juga kita melayani Allah? Apakah kita sudah meninggalkan berhala-berhala kita? Masanya banyak orang Kristen yang ke gereja setiap minggu, tapi juga masih tetap menyembah berhala, masih tetap menyembah patung. Apalagi yang mungkin berangkatnya dari keturunan gitu ya, yang masih dari Konghucu mungkin masih nyembah patung segala macam. Berani nggak tinggalkan itu? Berani tak buang semuanya itu? Tinggalkan semua itu, serahkan diri secara total kepada Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya pribadi yang berdaulat, yang memerintah atas keseluruhan hidup kita. Dan kita menjadi hambanya yang menuruti Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Sudahkah kita lakukan itu? Jangan kita mengaku mengasihi Yesus kalau kita tidak berani berkorban. Ketika kita mengasihi, ketika kita memberitakan Injil, kita harus hadapi berbagai macam tantangan, bahkan mungkin kerugian. Pertanyaannya, beranikah kita mengorbankan semuanya itu? Siapkah kita dimusuhi oleh orang-orang sekeliling kita karena iman kita kepada Yesus? Bahkan mungkin oleh keluarga kita sendiri. Maukah kita mengorbankan semuanya itu? Sehingga ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan cuma sekedar perkataan bibir, tapi itu sungguh-sungguh nyata melalui kehidupan kita. Jemaat Tesalonika, lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, kalau tadi pekerjaan iman, yang kedua tadi usaha kasih, yang ketiga adalah ketekunan pengharapanmu. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang pengharapan, ini seringkali ada banyak orang Kristen juga salah paham gitu ya. Pengharapan kepada Yesus Kristus itu seringkali diartikan sebagai pengharapan terhadap hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya, terhadap berkat gitu, berharap kesembuhan, mujizat, berkat
gitu ya. Tapi saya kira ketika Rasul Paulus bicara tentang pengharapan yang dimaksudkan Paulus itu bukan pengharapan begitu, bukan. Tapi pengharapan itu bisa dikatakan hampir selalu ya mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Rasul Paulus bicara tentang pengharapan, menurut pemikiran Rasul Paulus, pengharapan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, itu adalah apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu di ayat 10 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Ada kedatangan anaknya, berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada murka yang akan datang. Inilah yang menjadi pengharapan orang percaya. Inilah yang menjadi pengharapan orang Kristen. Kenapa kok ini menjadi pengharapan orang Kristen? Saya kira pemikirannya begini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ini diselamatkan, kita ini ditebus, kita diampuni dari segala dosa kita. Kita sudah diampuni. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Gitu ya. Nah, tapi ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, apa yang kita dapati? Ternyata kita masih seringkali jatuh di dalam dosa. Kita jatuh bangun dalam dosa, di dalam segala macam kelemahan kita gitu ya. Kelemahan yang berdosa maksudnya. Kita jatuh bangun. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita jatuh di dalam dosa, bagaimana perasaan kita? Senang? Kalau senang gitu ya, berbuat dosa, ya wis lah, berbuat dosa enak. Berarti memang bukan orang percaya sejati gitu ya. Itu sama seperti babi yang ketemu kubangan berendam-berendam gitu. Oh, senang gitu. Tapi kalau orang percaya sejati, dia kan seperti domba. Domba itu tidak senang dengan lumpur. Ketika dia bisa saja jalan dan kepleset masuk ke dalam lumpur, tapi dia tidak akan senang dengan lumpur. Demikian juga dengan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan merasa begini, kenapa aku jatuh dalam dosa? Padahal aku ingin memuliakan Allah, aku ingin menyukakan Allah, tetapi ternyata aku jatuh lagi dalam dosa. Betapa sukarnya aku menyenangkan hati Allah. Kenapa aku jatuh lagi dan jatuh lagi? Dan ketika kita mengeluh, gitu ya, mengeluh karena keberdosaan kita itu, kita memandang ke depan, kita memandang ke masa yang akan datang, kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena pada saat itulah kelengkapan penebusan itu akan terjadi. Karena pada saat itulah kita akan dimuliakan dan diselamatkan secara sempurna. Kita tidak akan berdosa lagi gitu ya. Tubuh kita ditebus, diubahkan gitu kan, menurut kata Alkitab. Dan saat itulah kita akan benar-benar dikuduskan, disucikan, bebas secara total dari kuasa dosa. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi pengharapan anak-anak Allah. Kemuliaan yang akan datang, keselamatan yang akan datang, keselamatan yang lengkap, keselamatan yang total, keselamatan yang sempurna. Nah, itu disebut dari murka yang akan datang, segala macam gitu ya. Itulah yang menjadi pengharapan anak Allah. Pengharapan inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, tapi saya katakan lagi-lagi, pengharapan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Memiliki pengharapan akan hal itu, berharap, mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Pertama karena apa?
Karena Alkitab tidak menunjukkan secara pasti, tidak memberitahukan secara pasti kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak disebutkan secara pasti kapan waktunya, tanggal berapa gitu ya, tahun berapa gitu. Kita tidak tahu secara pasti kapan Tuhan datang. Alkitab dari dulu ngomong Tuhan akan datang segera. Dan sampai sekarang belum juga datang. Dan seperti pengalaman kita, gitu ya, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Gitu. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling tidak enak. Apalagi kalau menunggunya dalam waktu yang tidak pasti. Kalau nunggunya pasti, gitu ya, misalnya gini, misalnya saya gitu ya, misalnya saya Pak Budi misalnya berjanji menjemput saya, nanti tak jemput jam 7. Saya enak, saya bisa langsung, oh ya jam 7, saya bisa menunggu, masih enak. Tapi kalau ngomongnya nih, pokoknya nanti tak jemput, segera. Lah kapan segera? Terus pokoknya tungguin aja, segera. Tak tunggu jam 7, jam 8, sampai malam tak tunggu, tidak datang. Kira-kira bagaimana? Ngomongnya segera, tapi tidak datang. Kita bisa lelah, kita bisa bosan, kita bisa meragukan janji itu. Yang kedua, itu satu, itu yang membuat pengharapan itu tidak mudah. Yang kedua, sudah waktunya tidak jelas, kemudian kita ada di tengah-tengah masyarakat yang meremehkan kekristenan kita, yang menghina kekristenan, dan orang mulai ngomong gini, mana katanya Tuhanmu datang? Mana katanya Tuhanmu datang? Kapan? Tungguan sampai tahun gak akan datang. Kita dicemooh, kita dihina. Itu tidak mudah. Kalau kita menghadapi bagaimana? Dua hal ini, waktu yang tidak pasti dan situasi sekitar kita, masyarakat sekitar kita yang meremehkan, merendahkan, mencemooh kita, itu bisa mengendorkan pengharapan kita. Itu bisa membuat kita jadi ragu akan pengharapan kita. Karena itulah pengharapan yang sejati itu pasti melahirkan ketekunan. Kalau orang Kristen sejati, dia memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Orang itu sungguh-sungguh percaya akan janji Kristus. Orang itu akan bertekun. Kata ketekunan itu bisa artinya yang saya pikir lebih tepatnya ada ketahanan, endurance, ketahanan di tengah-tengah segala macam kondisi. Kita bisa tetap bertahan menghadapi semuanya dan tetap berharap akan kedatangan Tuhan. Kita tetap merindukan Tuhan datang kedua kali, memuliakan kita, menyelamatkan kita secara sempurna. Ketika kita memiliki ketekunan yang seperti itu, itulah kekristenan yang sejati. Jemaat Tesalonika memiliki ketekunan yang demikian. Pengharapan yang tekun, pengharapan yang dapat bertahan di tengah-tengah lingkungan yang tidak enak sekalipun. Di tengah janji yang rasa-rasanya kayak tidak pasti kapan Tuhan datang. Tapi justru kalau kita baca keseluruhan kitab Tesalonika, bahkan juga 2 Tesalonika, isu yang justru diangkat yang utama di dalam 1 dan 2 Tesalonika, ini justru ada isu tentang kedatangan Tuhan. Artinya jemaat Tesalonika sedemikian luar biasa merindukan Tuhan. Kalau kita bagaimana? Sehingga kita justru mikirnya gini, Tuhan jangan datang dulu. Ya, Tuhan jangan datang dulu. Yang belum nikah, aku belum nikah Tuhan, gitu ya. Jangan datang dulu. Atau aku belum dapatkan cita-cita, aku jangan datang dulu. Atau alasannya aku masih kayak gini, malah takut gitu. Kalau Tuhan datang malah takut dihukum. Saya pikir seharusnya kalau orang Kristen jadi tidak begitu.
Justru tadi saya katakan, karena kita melihat kondisi kita hidup di tengah-tengah dunia, gak enak hidup di dunia ini. Satu, aku kok masih lemah dalam dosa. Dua, hidup di dunia ini gak enak, banyak kesusahan. Karena itu mengharapkan kemuliaan, mengharapkan keselamatan. Itu pengharapan. Pertanyaannya, apakah kita punya pengharapan seperti itu? Dan apakah kita mampu bertahan sekalipun janji itu nampaknya sudah 2000 tahun berlalu dan Yesus tidak datang-datang? Pertanyaannya, masihkah kita merindukan kedatangannya? Masihkah kita menantikan? Masihkah kita mengharapkan kedatangan Tuhan itu dengan hati yang menyala-nyala? Masihkah? Atau jangan-jangan itu sudah luntur dari diri kita? Itulah yang membedakan orang Kristen yang sejati dan yang tidak sejati. 3 hal: iman, kasih, dan pengharapan. Trio kebajikan Kristen ini 3 ini. Iman yang sejati itu adalah iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Bagaimana kita menerima Injil? Bagaimana kita bersuka cita atas Injil yang kita terima? Bagaimana kita hidup di dalam Injil, sepadan dengan Injil? Dan bagaimana kita memberikan kesaksian atas Injil yang kita terima? Bagaimana sikap kita? Itu akan menunjukkan apakah iman kita sejati atau tidak. Bagaimana dengan kasih kita? Bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana kita melayani hamba-hamba Tuhan? Bagaimana kita melayani jemaat Tuhan? Bagaimana? Apakah kita rela berkorban apapun itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, atau tidak? Dan yang ketiga, apakah kita masih menantikan Tuhan dengan penuh gairah atau tidak? Itu akan menentukan, itu akan menunjukkan apakah kita memang orang percaya sejati atau tidak. Kalau jemaat Tesalonika yang dirintis hanya dalam waktu yang relatif bisa berbuah sedemikian rupa, bagaimana dengan kita yang sudah bertahun-tahun mungkin mengikut Tuhan? Sudahkah kita menunjukkan buah yang sedemikian? Amin. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar, kami bercermin dari jemaat Tesalonika, jemaat yang dirintis dalam waktu yang relatif singkat dan secara usia juga sangat muda, kemungkinan kurang dari 1 tahun, tapi sudah memiliki buah yang sedemikian luar biasa. Iman, kasih, dan pengharapan mereka ditunjukkan melalui gaya hidup mereka, melalui sikap mereka, melalui pemikiran mereka, melalui gairah mereka di dalam melayani Engkau, di dalam menantikan Engkau. Tuhan, kami mau merenungkan diri kami sendiri. Kami yang mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Engkau. Kami mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kami mungkin sudah bertahun-tahun pergi ke gereja setiap minggu. Bahkan kami ada di gereja yang Tuhan bertumbuh dalam gereja yang sangat menekankan pengajaran firman-Mu. Tapi kami mau bertanya kembali, Tuhan, apakah kami sudah memiliki iman yang sedemikian rupa? Apakah kami sudah memiliki kasih yang sedemikian? Apakah kami masih memiliki pengharapan akan Engkau yang menyala-nyala? Ataukah setiap pengajaran yang kami terima itu cuma sekedar jadi bahan pemikiran kami saja yang tidak berbuahkan apa-apa? Pagi ini Tuhan, ajar kami. Kalau mungkin Tuhan, selama ini kami hanya tahu firman-Mu, kami tidak sungguh-sungguh menerima firman-Mu, kami tidak sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu, kami tidak sungguh-sungguh Tuhan
melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan, dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh gairah, kami mau menerima firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan seluruh talenta yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Dan kami mau Tuhan memiliki keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada, di tengah keluarga kami yang mungkin belum mengenal Engkau, di tengah lingkungan sekitar kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan kami menyatakan Injil-Mu, baik melalui perkataan maupun melalui kehidupan kami. Dan bagaimanapun keadaannya Tuhan, kami mau senantiasa menantikan Engkau, kedatangan-Mu yang kedua kali. Saat-saat yang indah di mana kami akan dimuliakan, disempurnakan. Biar Tuhan, pengharapan kami tidak goyah, tapi semakin hari kami semakin dikuatkan dan semakin menyala-nyala dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang sempurnakan firman-Mu pagi hari ini, Kau yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.